Oke, untuk soal yang pertama, PT Auto Force Spare Part merupakan perusahaan yang bergerak di bidang spare part mobil. PT Auto Force Spare Part saat ini membutuhkan stok spare part untuk dijual. Pembelian tersebut akan dilakukan PT Auto Force Spare Part pada Autoparts Biru. Beberapa stok barang yang dibutuhkan itu yang pertama itu kampas rem dengan kuantiti 20, oil cooler itu dengan kuantiti 10, shock breaker depan dengan kuantiti 5. Pada saat menerima produk dari vendor, bagian warehouse akan sekaligus menerima seluruh produk yang dipesan atau dengan kata lain hanya diterima dalam satu pengiriman saja. Selanjutnya, vendor bill dari Autopads Biru nantinya akan dibayarkan lunas pada pembayaran pertama, sejumlah seluruh produk yang dipesan melalui bank. Oke, kita lanjut ke simulasinya. Pertama kita masuk ke akun purchase. Kebetulan di sini saya sebagai purchase, langsung saja ke modul purchase. Nah, di sini kita akan membuat untuk RFQ baru, disesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita beli. Vendornya kita masukkan untuk Autoparts Biru. Lalu untuk order deadline-nya kita masukkan saja tanggal 4 Januari. Kemudian untuk delivernya kita kirim ke My Company. Kemudian untuk produknya ada rem, kampas rem. Untuk kuantitinya sebanyak 20. Oil cooler kuantitinya sebanyak 10. Lalu yang terakhir ada shock breaker depan. Untuk kuantitinya sebanyak 5. Sini terlampir untuk harga per unitnya. Lalu di sini untuk subtotalnya sebesar 55.280.000. Jika sudah, kita lakukan print RFQ. Nah, di sini sudah terlihat untuk RFQ-nya sudah terkirim. Kemudian jika sudah dikonfirmasi oleh vendor, kita klik confirm order. Di sini sudah terlihat untuk statusnya berubah menjadi purchase order. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pihak inventory. Tahapan selanjutnya yaitu kita masuk ke akun inventory, kemudian kita masuk ke modul inventory. Nah, di sini sudah terdapat resipnya yaitu 1 untuk diproses. Nah, ini sudah terdapat inventory-nya, pemesanannya yang dari purchase order tadi. Kemudian kita masukkan permintaannya sesuai dengan purchase order tadi. Nah, setelah sudah sesuai dengan permintaannya, kita validasi. Nah, tahapan selanjutnya yaitu kembali lagi ke modul purchase. Modul purchase untuk pesanannya kita. Nah, di sini sudah terlihat untuk statusnya dari pihak inventory sudah dikonfirmasi bahwa kuantiti yang diterima sudah sesuai dengan pesanan yang kita buat. Lalu di sini kita klik create bill untuk dilakukan proses pembayaran. Dan di sini sudah terlihat pihak purchase sudah membuat vendor bill untuk pesanan yang dibuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pihak akuntansi. Selanjutnya dari kita pertama kita ke bagian akuntansi, lalu kita klik accounting.
lalu kita ke bagian vendors, lalu kita ke bagian bills. Nah, di sini sudah tertera bill-nya, lalu kita klik. Nah, di sini kita cek kembali. Nah, kita isi dulu bill date-nya pada hari ini, lalu kita confirm. Lalu kita klik register payment. Sesuai dengan skenario bahwa pembayarannya melalui bank dan payment metodenya itu manual. Lalu kita klik create payment. Nah, maka di sini pada modul accounting pembayaran sudah berhasil. Kemudian akan dicek ke modul purchase apakah pembayaran tersebut sudah berhasil apa belum. Bukan pembayaran oleh pihak accounting, kita akan melakukan cek kembali apakah pesanan kita sudah dalam proses pembayaran atau belum. Yang pertama kita masuk ke modul purchase, lalu kita klik untuk RFQ yang tadi kita bikin. Di sini kita klik yang bagian vendor bills. Nah, di sini untuk di modul purchase juga untuk bill yang tadi statusnya juga sudah in payment, artinya sudah berhasil dalam proses pembayaran. Ke skenario sales, pertama, PT Tritunggal Mega Persada mengalami kerusakan part mobil pada salah satu mobil kantornya. Dia berniat untuk membeli beberapa spare part di toko Auto Force spare part dengan detail sebagai berikut. Expirednya tanggal 11 Januari 2024, paymentnya itu immediate payment, produknya itu kampas rem dengan quantity 2, oil cooler dengan quantity 1. Setelah itu, bagian sales akan membuat quotation surat penawaran harga kepada PT Tritunggal Mega Persada. Quotation tersebut berisikan data yang ada di atas. Kemudian, quotation tersebut dikirim kepada PT Tritunggal Mega Persada. Selanjutnya, PT Tritunggal Persada akan merespon dan apabila disetujui, maka bagian sales akan membuat sales order dan selanjutnya setelah memeriksa ketersediaan stok barang, bagian warehouse PT Auto Force Spare Part akan mengirimkan atau delivered produk ke customer. Beberapa hari kemudian, karena barang sudah diterima oleh customer, maka bagian finance dan accounting PT Auto Force Spare Part akan mengirim tagihan atau customer invoice ke PT Tritunggal Mega Persada dalam bentuk regular invoice sesuai dengan term of payment, finance, dan accounting. PT Auto Force Spare Part akan menerima uang pembayaran atau cash in dari PT Tritunggal Mega Persada dan mengkonfirmasinya. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke simulasinya. Saya di sini sebagai sales, di mana saya akan melakukan order dulu kepada customer. Di sini kita klik sales, kemudian new, kemudian kita tulis PT Tritunggal. Expirednya sesuai dengan skenario 11 Januari, paymentnya immediate payment, kemudian produk yang dimasukkan itu ada kampas rem dengan kuantitinya 2, kemudian ada oil cooler dengan kuantitinya 1. Selanjutnya, jika sudah, kita save manually. Nah, di sini akan tertulis S0001, kemudian kita confirm. Nah, di sini sudah tertulis bahwa quotation-nya sudah dikirimkan menjadi sales order. Selanjutnya, ke modul ke akun inventory. Oke, ini sudah masuk ke modul inventory, kemudian pada bagian delivery order sudah ada satu untuk diproses. Tahapan selanjutnya dari sales order yang sebelumnya, setelah dilihat stoknya ternyata untuk pemesanan 2 buah rem kampas Textar ini mencukupi dan juga oil coolernya juga mencukupi.
Nah, kemudian kita validasi untuk dikirim ke customer. Nah, sudah. Buka di bagian order. Selanjutnya kita klik di bagian create invoice. Kita pilih di bagian regular invoice. Kemudian akan ada drive invoice yang akan selanjutnya ke modul accounting. Selanjutnya, yaitu ke bagian accounting. Karena barang telah diterima oleh customer, maka bagian accounting dari PT Autoforce Spare Part akan mengkonfirmasi pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Tritunggal. Lalu kita klik accounting, lalu kita ke bagian customer, lalu ke bagian invoice. Selanjutnya kita klik di bagian inventory 2024 /0001, kita klik, lalu kita konfirmasi, lalu kita ke bagian register payment, lalu kita klik payment. Maka di sini pembayaran telah berhasil dan transaksi telah selesai. Mungkin untuk memastikannya akan dicek kembali di bagian sales. Di sini sudah tertera bahwa invoice sudah terbayarkan. Invoice /2024/0001 sudah terbayarkan. Nah, kemudian kita klik sell order, kemudian akan muncul in payment. Oke, sekian simulasi P2P dan order cash dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.